Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Binyamin Jimmy Adriano Leo, biasa dipanggil Beni. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mataram, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Landasan Pancasila dalam Tinjuan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Saya akan membedah satu kasus nyata yang sangat viral dan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, yaitu kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Mengapa kasus ini? Karena dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat dan pelanggarannya menyentuh kelima sila Pancasila sekaligus. Mari saya jelaskan kasusnya secara singkat. Pertamina Patraniaga adalah anak perusahaan Pertamina yang mengelola distribusi BBM. Pada tahun 2025, terungkap skema korupsi besar-besaran yang melibatkan sejumlah petinggi perusahaan. Apa yang terjadi? Para terdakwa, termasuk mantan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, yaitu Rifa Sihaan, terbukti melakukan markup harga pengoplosan BBM berkualitas rendah atau RON 88 untuk dijual sebagai produk premium atau Pertamax, serta menerima suap dari pihak swasta. Lalu berapa kerugiannya? Jaksa mendakwa bahwa tindakan ini menyebabkan kerugian negara hingga 285,18 triliun rupiah. Ya, rinciannya sebagai berikut, yaitu kerugian keuangan negara sebesar 25,44 triliun rupiah ditambah 2,73 miliar USD. Lalu kerugian perekonomian negara sebesar 171,99 triliun. Lalu keuntungan ilegal para tersangka yaitu sebesar 2,62 miliar USD. Pada tanggal 26 Februari 2026, Rifa Sihaan divonis 9 tahun penjara, dan baru-baru ini pada tanggal 23 April 2026 jaksa menuntut terdakwa lain yaitu Alfian Nasution dengan hukuman yang sama beratnya. Kasus ini bukan sekedar korupsi, ini adalah pengingkaran sistematis terhadap nilai-nilai Pancasila, dan kita akan bedah satu persatu permasalahannya. Kita mulai dari ontologis, pernyataan tentang hakikat. Secara ontologis, Notonagoro menyatakan bahwa hakikat Pancasila adalah manusia Indonesia, yaitu makhluk individu sekaligus sosial. Pancasila juga Volges, yaitu jiwa bangsa yang sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara, melekat dalam budaya dan moral bangsa. Dalam artian hierarki Pancasila, sila pertama atau ketuhanan menjadi kausa prima, yaitu fondasi menjiwai sila-sila di bawahnya. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan, sila ketiga yaitu persatuan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial adalah penjabaran dari fondasi itu. Sekarang kita bandingkan dengan kasus Pertamina. Apa yang terjadi? Yaitu petinggi BUMN yang seharusnya menjadi ujung tombak keadilan sosial justru mengoplos BBM yang merugikan rakyat dan memperkaya diri sendiri. Disinilah disrupsi ontologis. Hakikat Pancasila mengatakan manusia Indonesia adalah subjek yang bermoral. Tapi dalam kasus ini, manusia Indonesia atau para terdakwa bertindak sebaliknya, yaitu tidak bermoral, tidak adil, tidak beradab. Perbandingannya dengan ideologi lain adalah, ya kita bisa lihat, yaitu liberalisme, ya, hakikat individu otonom, kebebasan absolut. Ya, ini cocok dengan korupsi karena bisa dibenarkan oleh kebebasan individu mereka secara kaprah. Lalu yang kedua ada komunisme, yaitu hakikatnya kolektivitas kepemilikan bersama, tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Lalu yang kita punya yaitu Pancasila, ya, ini hakikatnya seimbang individu dan sosial. Ya, tapi sayangnya keseimbangan ini gagal diwujudkan karena sistem pengawasan yang lemah. Jadi secara ontologis Pancasila sudah benar, yang salah adalah implementasi dan pengawasan yang tidak berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu epistemologi, yaitu pernyataan tentang sumber dan metode pengetahuan. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah korupsi? Bagaimana kita bisa memastikan kebenarannya? Pancasila secara epistemologi bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, adat, budaya, agama, dan sejarah. Dan Pancasila memenuhi 3 teori kebenaran. Pertama,
teori korespondensi. Ya, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan fakta. Dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit dan menemukan fakta, yaitu ada kerugian negara sebesar 285 triliun. Ini sesuai dengan realitas. Jadi secara korespondensi, pernyataan terjadi korupsi adalah benar. Lalu yang kedua yaitu teori koherensi. Ya, yaitu adalah kebenaran adalah konsistensi antar pernyataan. Ya, semua bukti saling terkait. Dokumen pengadaan, aliran dana, keterangan saksi, hasil audit, tidak ada kontradiksi. Jadi secara koherensi kasus ini valid. Lalu yang ketiga adalah teori pragmatis. Kebenaran diukur dari kegunaan dan konsekuensinya, yaitu vonis 9 tahun penjara untuk Rifa Siham adalah bukti bahwa sistem hukum bekerja meskipun masih lamban dan belum sempurna. Tapi masalah epistemologi itu besar ya, yaitu proses pengungkapan kasus ini memakan waktu bertahun-tahun. Artinya metode pengawasan dan seleksi korupsi kita melemah. Lalu masyarakat awam baru tahu setelah media besar memberitakan. Ini menunjukkan akses terhadap pengetahuan kebenaran tidak merata. Kebanyakan pihak juga mencoba menyembunyikan fakta atau manipulasi data dan menyebarkan narasi lain untuk melindungi tersangka. Ini adalah perang epistemologis antara kebenaran dan kebohongan. Dalam konteks Pancasila, sila keempat atau kerakyatan menunjukkan menuntut kita untuk musyawarah yang jujur dan transparan. Tetapi dalam kasus ini yang terjadi justru kolusi dan kebohongan, yaitu kebalikan dari musyawarah yang sehat. Sekarang terakhir yaitu aksiologi. Ya, kita analisis di bagian pernyataan tentang nilai dan kegunaannya. Pancasila adalah sumber nilai. Tapi apakah nilai-nilai itu benar-benar diterapkan? Ya, mari kita lihat satu persatu sila dalam kasus Pertamina. Kita mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan, yang dimana nilai-nilainya itu jujur, amanah, tidak curang. Ya, tetapi dalam praktiknya dalam kasus Pertamina, para terdakwa justru curang dan mengoplos BBM. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan, ya, yang dimana harus menghormati hak rakyat. Tetapi dalam kasus ini rakyat dirugikan, BBM oplosan merusak kendaraan dan merugikan rakyat kembali. Ya, lalu sila ketiga yaitu persatuan, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa. Tetapi dalam kasus ini korupsi memicu kemarahan dan polarisasi publik. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan, ya, transparan, musyawarah, anti korupsi. Tetapi dalam kasus ini terjadi kolusi dan suap, bukan musyawarah. Lalu sila kelima yaitu keadilan sosial, yang dimana yaitu kesejahteraan untuk semua masyarakat. Tetapi di sini uang rakyat yaitu sebesar 285 triliun hilang, tidak dinikmati rakyat. Ini adalah kegagalan aksiologi yang parah, ya, yang dimana nilai-nilai Pancasila hanya menjadi slogan, tidak diimplementasikan. Kita lihat lagi dari data pendukung, kita melihat indeks persepsi korupsi atau CPI Indonesia pada tahun 2025 turun drastis ke peringkat 109 dari 180 negara. Ya, ini adalah kondisi terburuk dalam satu dekade terakhir. Ini membuktikan bahwa secara sistemik nilai-nilai Pancasila tidak terinternalisasi dalam perilaku aparatur negara dan BUMN. Jadi kasus Pertamina bukan hanya tentang hukum, ini tentang krisis moral dan krisis nilai yang sudah sangat dalam. Lalu apa solusinya? Ya, dari analisis kita bisa analisis dari penjabaran sebelumnya, kita bisa merumuskan solusi yang saling terkait dengan tiga landasan tadi. Solusi pertama dari sisi ontologis, kita harus memperkuat internalisasi nilai Pancasila sejak pendidikan, bukan sekedar hafal tetapi dihayati sebagai identitas moral. Perlu penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada studi kasus nyata, ya, seperti pada kasus Pertamina ini. Lalu yang kedua yaitu dari sisi epistemologi, yaitu memperkuat metode pengawasan dan transparansi, yaitu bisa dilakukan dengan audit BPK harus lebih sering dan hasilnya dipublikasi secara terbuka. Lalu masyarakat harus diberikan akses mudah untuk melapor indikasi korupsi. Lalu perlindungan bagi whistleblower harus lebih kuat. Dengan begitu pengetahuan tentang korupsi bisa dapat lebih cepat dan kebenaran tidak bisa disembunyikan. Lalu yang ketiga dari sisi aksiologi, menegakkan sanksi yang tegas dan konsisten. Vonis 9 tahun untuk Rifa Siham adalah awal yang baik, tetapi harus merata untuk semua terdakwa, termasuk yang besar sekalipun. Jangan ada diskriminasi hukum. Selain itu, pengembalian aset atau aset recovery harus maksimal agar nilai keadilan yang benar
benar dirasakan rakyat. Lalu yang keempat yaitu kolaborasi tripusat pendidikan, ya, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat harus bersinergi membangun ekosistem anti korupsi. Mahasiswa juga sebagai agen perubahan harus aktif mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintah. Dengan keempat solusi ini kita menutup gap ontologis, ya, atau hakikat, realitas, lalu gap epistemologis yaitu cara tahu atau fakta yang disembunyikan, lalu gap aksiologis atau nilai atau praktiknya, ya. Lalu dari kesimpulannya bisa kita ambil yaitu pertama, secara ontologis hasil Pancasila sudah benar, hakikatnya adalah manusia yang bermoral, tapi dalam kasus Pertamina ini terjadi disrupsi ontologis, realitas menyimpang dari hakikat. Lalu yang kedua yaitu secara epistemologis kita bisa mengetahui kebenaran, bukti audit dan vonis pengadilan menunjukkan itu, tetapi metode deteksi dan pengawasan masih lemah sehingga korupsi bisa terjadi bertahun-tahun tanpa terungkap. Lalu yang ketiga yaitu aksiologi, terjadi kegagalan terbesar yaitu nilai-nilai luhur Pancasila tidak diimplementasikan dengan baik sehingga bisa terjadi korupsi, ya, seperti dalam kasus Pertamina melanggar kelima sila sekaligus. Lalu tugas kita yaitu bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi tugas kita adalah mempertanyakan secara kritis, mengawasi jalannya pemerintahan dan menjadi bagian dari solusi, bukan penonton yang diam. Saya percaya dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, nilai-nilai Pancasila bisa kembali menjadi kompas moral bangsa, bukan sekedar slogan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini atau presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memajukan bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih.